Misi eksplorasi kita kali ini sangat jelas. Kita ingin membongkar fakta di lapangan. Apakah ekspedisi militer ini benar-benar dijalankan sesuai perintah pada saat itu, atau sengaja ditunda? Ini adalah studi kasus tentang bagaimana sebuah narasi sejarah itu direkonstruksi. Tujuannya seringkali untuk melindungi reputasi tokoh-tokoh besar dari masa lalu. Jadi sejarah sebagai pelindung ya? Mari kita mulai dengan menyegarkan kembali konteks sejarahnya. Pada saat itu, ada mandat mobilisasi militer yang sangat mendesak. Instruksi yang jelas. Sangat jelas. Panji perang diserahkan kepada Usamah bin Zaid. Sebagai pengingat untuk Anda, Usamah saat itu adalah seorang pemuda. Usianya kira-kira baru 20 tahun. Dan penyerahan Panji itu terjadi tepat pada tanggal 26 Safar. Betul, tujuannya adalah agar pasukan ini segera bergerak keluar dari Madinah menuju Al-Jurf. Harus segera bergerak. Ya, tapi mari kita bedah ini perlahan. Disinilah kita menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dalam kitab Al-Milal wa An-Nihal karya Asy-Syahrastani, disebutkan bahwa Nabi sampai memberikan peringatan yang sangat keras. Sangat keras. Beliau melaknat orang-orang yang tidak bergabung atau yang sengaja tertinggal dari pasukan Usamah. Nah, mari kita analisis makna dari peringatan tersebut. Kalau kita melihat tradisi militer dan syariat Arab pada masa itu, sebuah laknat itu bukan sekedar teguran ringan. Bukan SP1 ya? Sama sekali bukan. Itu mengindikasikan adanya tanda-tanda pembangkangan di lapangan. Sesuatu yang sangat serius. Sangat serius. Namun ironisnya, sejumlah tokoh elit senior tetap tidak berangkat. Mereka menunda. Penundaan itu terus berlangsung sejak tanggal 26 Safar tadi sampai akhirnya Nabi wafat. Dan ini memunculkan satu pertanyaan kritis untuk Anda pikirkan. Bagaimana mungkin perintah setegas itu yang bahkan disertai ancaman laknat bisa diabaikan oleh para sahabat senior? Sebuah teka-teki sejarah yang besar. Dan dari sinilah narasi itu mulai dikonstruksi. Ulama dari generasi setelahnya tentu menyadari kejanggalan ini. Mereka harus menjelaskannya. Benar, mereka mencoba merumuskan penjelasan yang dirasa aman secara teologis. Mereka ingin membela para sahabat senior ini. Salah satu pembelaan yang paling menonjol dan kontroversial datang dari Ibnu Taimiyah. Iya, melalui karyanya. Tepat. Jadi bagaimana tepatnya Ibnu Taimiyah merumuskan argumennya ini? Ibnu Taimiyah pada dasarnya memindahkan tanggung jawab penundaan tersebut. Memindahkan ke siapa? Ke Usamah sendiri. Menurut Ibnu Taimiyah, sebenarnya tidak ada elit senior yang menolak berangkat. Justru komandannya, Usamah, yang sengaja menunda keberangkatan karena ia khawatir. Khawatir karena melihat kondisi Nabi yang sedang sakit berat saat itu. Betul. Dan klaim utamanya adalah Nabi mengizinkan Usamah untuk tinggal sementara di Madinah. Oke, jadi narasinya diubah. Bukan pembangkangan, tapi penundaan yang disetujui. Ibnu Taimiyah juga memberikan rincian khusus mengenai status Abu Bakar dan Umar bin Khattab, kan? Ya, ia membuat pengecualian. Menurut argumennya, diklaim bahwa Abu Bakar itu berdasarkan kesepakatan umum memang tidak termasuk dalam pasukan Usamah. Ia tidak diwajibkan ikut. Berbeda dengan Umar. Nah, untuk Umar, ia diakui ada di dalam daftar pasukan. Umar awalnya keluar menuju camp, tetapi kemudian ada intervensi. Abu Bakar meminta sesuatu. Benar, Abu Bakar meminta Usamah agar mengizinkan Umar untuk tinggal di Madinah, karena Abu Bakar, kutipannya, membutuhkan bantuannya. Nah, disinilah keadaannya menjadi sangat menarik. Mari kita uji logika pembelaan tersebut secara kritis bersama Anda. Pertama, jika seluruh penundaan ini disalahkan kepada Usamah sebagai komandan muda, maka secara tidak langsung itu merendahkan otoritas keputusan Nabi sendiri. Nabi yang mengangkat Usamah. Persis. Dan kedua, ini paradoks terbesarnya. Jika Nabi diklaim memberi izin resmi untuk menunda ekspedisi, lalu mengapa ada riwayat tentang peringatan keras dan laknat bagi yang tertinggal tadi? Sebuah laknat tidak pernah ditujukan untuk sesuatu yang sudah diizinkan secara resmi. Itu bertentangan secara logika. Sangat tidak logis. Atasan Anda tidak mungkin menghukum Anda karena Anda mengambil cuti yang sudah dia setujui. Tepat. Dan bukti dari sumber lain semakin memperlemah argumen izin tersebut. Kita bisa melihat fakta dari At-Tabaqat Al-Kubra. Apa yang diungkap di sana? Penundaan pasukan di Al-Jurf itu sebenarnya adalah rahasia umum dan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik ibu kota. Ada catatan bahwa Fatimah binti Qais mengirimkan sebuah surat kepada Usamah. Surat yang berisi informasi penting. Betul, ia memberitahukan bahwa Nabi sakit keras dan menyarankan secara implisit bahwa jika Usamah merasa lebih baik untuk tinggal, ia boleh menetap. Jadi ini bukan murni inisiatif tunggal Usamah. Ada faksi-faksi di Madinah yang secara aktif berkomunikasi dan mempengaruhi situasi di kamp militer.
Dinamika faksi ini sangat menentukan. Dan mari kita kembali ke paradoks tokoh senior tadi. Ini mungkin plot hole sejarah terbesar di sini. Mengenai Abu Bakar dan Umar. Iya. Mengapa seorang tokoh senior dari kalangan muhajirin, seperti Abu Bakar, diklaim tiba-tiba tidak diwajibkan bergabung dalam mobilisasi militer sebesar ini? Padahal, biasanya kaum muhajirin adalah tulang punggung militer. Sangat aneh. Dan terkait Umar, situasinya lebih membingungkan lagi. Jika kita asumsikan Nabi sedang sakit keras dan ekspedisi ini darurat, alasan Umar meninggalkan pasukan? Hanya untuk memenuhi permintaan personal Abu Bakar. Betul. Itu menjadi sangat sulit dipahami secara rasional. Seolah-olah kebutuhan administratif personal Abu Bakar ditempatkan di atas instruksi militer Nabi yang mendesak. Jadi secara hierarki perintah, ini adalah sebuah pelanggaran serius. Meninggalkan pos militer karena teman Anda butuh bantuan. Analogi yang tepat. Tapi, ironi sejarah tidak berhenti di situ. Ada sebuah fakta yang sangat ironis setelah Nabi wafat. Arah anginnya berubah drastis. Berubah total. Setelah wafatnya Nabi, tebak, siapa orang yang paling bersikeras agar pasukan Usamah ini segera diberangkatkan ke medan perang? Abu Bakar sendiri. Betul sekali. Jawabannya Abu Bakar. Saat itu Madinah sedang krisis. Banyak sahabat yang datang dan mengusulkan agar keberangkatan pasukan ditunda dulu karena ada ancaman musuh dari luar. Ancaman yang sangat nyata bagi Madinah. Tapi Abu Bakar menolak semua usulan rasional itu. Ia mengeluarkan pernyataan yang menjadi kunci penting. Ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan melepaskan panji yang telah diikat oleh Rasulullah." Yang paling menarik dan memunculkan pertanyaan penting di sini adalah makna tersirat dari pernyataan heroik tersebut. Apa analisis Anda soal itu? Pernyataan Abu Bakar itu justru menjadi bukti, sebuah pengakuan tak langsung, bahwa perintah panji militer tersebut memang belum atau tidak dijalankan ketika Nabi masih hidup. Karena kalau sudah selesai, tidak perlu ada penegasan seperti itu. Betul. Kegigihan para penulis sejarah klasik untuk menutupi penundaan ini, merangkai cerita tentang izin Usamah dan sebagainya, sebenarnya adalah sebuah upaya pembenaran post factum. Pembenaran setelah kejadian berlalu. Ya. Karena pikirkan saja risikonya, jika keberadaan para senior di Madinah ini tidak dijelaskan dan diberi alasan yang mulia, mereka akan otomatis masuk dalam kategori orang yang dicela. Mereka akan dianggap meragukan kepemimpinan Usamah. Bahkan lebih jauh lagi, mereka bisa dituduh melakukan pemberontakan halus terhadap instruksi kenabian yang paling akhir. Disinilah letak kuncinya. Jadi sejarah berubah fungsi. Dari yang awalnya sekedar catatan peristiwa, berubah menjadi arena pertarungan narasi. Sangat akurat. Narasi itu disusun untuk melindungi kestabilan. Jadi apa arti semua ini bagi Anda yang menyimak dari awal hingga titik ini? Ini sebuah pelajaran tentang membaca teks. Betul. Ini mengajarkan kita semua untuk tidak hanya menerima teks sejarah secara mentah. Kita harus mampu melihat motif yang tersembunyi di balik mengapa sebuah peristiwa ditulis dengan cara tertentu. Karena penulis sejarah memiliki agenda. Ya, sejarah seringkali ditulis tidak hanya untuk mencatat masa lalu, tetapi untuk melindungi masa kini, melindungi struktur yang sudah mapan. Dan sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin meninggalkan satu pemikiran provokatif untuk Anda. Silakan. Jika kita sepakat bahwa perintah militer ke Al-Jurf ini sengaja ditunda, dan tokoh-tokoh elit senior secara sadar memilih untuk tetap berada di ibu kota Madinah, mengabaikan instruksi tersebut, Pertanyaannya berubah arah. tepat, pertanyaan terbesarnya adalah apa sebenarnya yang sedang mereka tunggu atau persiapkan di dalam kota, sementara sang nabi terbaring sakit di ranjang kematiannya. Sebuah pertanyaan politik yang sangat mendalam. Apa sebenarnya aktivitas rahasia mereka di hari-hari krusial tersebut? Misteri itu akan membawa kita ke sudut sejarah yang lebih gelap. Dan kita akan melihat detail dari pertanyaan ini di sesi bedah wawasan kita selanjutnya. Teruslah membaca dan berpikir kritis. Sampai jumpa di Berkas Hitam, Tragedi Hari Kamis.